Part 2, Psikotes Kepribadian. Oke, selamat malam. Jadi kita lanjut ke tes psikotes kepribadian. Jadi psikotes kepribadian itu sebenarnya sering juga disebut tes personality. Jadi personality berasal dari kata persona atau kepribadian. Nah, jadi itu tes personality atau tes kepribadian biasa digunakan untuk mengetahui sifat-sifat atau karakter yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian juga untuk soal psikotes kepribadian itu pertanyaan bukan tentang benar atau salah, bukan juga tentang baik atau buruk, tetapi kepribadian itu yaitu segala hal apa yang ada kepada diri kita. Tentu juga termasuk salah satu hal unik yang ada pada diri kita sendiri. Jadi di dalam tes kepribadian ada 8 aspek seperti yang saya jelaskan pada part 1 sebelumnya. 8 aspek itu harus kita membiasakan diri untuk merubah pribadi seseorang. Jadi sedikit tambahan, yang bisa dirubah di dalam diri itu bukan kepribadian, yang bisa dirubah di dalam diri bukan karakter tetapi pribadi. Jadi untuk karakter itu hanya bisa dibentuk. Ketika karakter sudah terbentuk tidak bisa berubah, tetapi yang bisa dirubah adalah kepribadian. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan ada 8 aspek. Yang pertama itu stabilitas emosi. Jadi stabilitas emosi, bagaimana cara kita mengelola atau kita mengatur emosi kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua kemudian sikap prososial atau sesuatu perilaku yang baik atau sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek penyesuaian diri, seperti contoh penyesuaian diri di mana kita berinteraksi secara langsung, secara terus-menerus kepada lingkungan sekitar kita. Yang kemudian yang aspek selanjutnya adalah aspek kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan individu terhadap segala kelebihan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, dalam artian kepercayaan yang ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah aspek motif berprestasi. Motif berprestasi ini yaitu seseorang yang mempunyai harapan atau keinginan tinggi untuk mencapai suatu keberhasilan, daripada kita rundung ketakutan atau takut akan sebuah kegagalan. Jadi aspek motif berprestasi seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yaitu adalah suatu proses yang memilih suatu tindakan atau solusi sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya aspek loyalitas. Jadi loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan atau kesetiaan. Jadi teman-teman di sini ada sedikit miskomunikasi, orang yang mengatakan oh teman kita loyal. Jadi loyalitas di sini artinya kesetiaan atau kepatuhan. Jadi kalau mungkin teman-teman mengira teman-teman ketika bergaul sering memberi atau sering berbelanja, membelikan teman-teman makanan, minuman, istilahnya royal lah terhadap teman-teman. Jadi itu bukan loyalitas yang seperti itu. Sedangkan yang tadi itu untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk di dalam aspek prososial. Itu. Selanjutnya kerjasama. Oke, kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kalau istilahnya gotong royong, jadi melakukan segala sesuatu untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu. Jadi kenapa di dalam psikotes kepribadian ini penting? Karena psikotes kepribadian ini ketika kita mengikuti psikotes masuk Polri itu akan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan kita secara langsung lewat psikotes ini. Oke, kira-kira untuk psikotes kepribadian itu saja.
Nanti saya akan lanjutkan pada part 3 untuk psikotes kecermatan. Oke?